Nanti besok kita lagi. Itu ringkasannya ya, yang kita pelajari begitu. Taib, halaman 100 sekarang ya. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah dulu yang biar berkah. Al-Fatihah buat Rasulullah dan seluruh orang-orang soleh, guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. I'rabu fi'lil mudhari'i al majzumi, halaman 100. Ya, ini cara mengi'rab fi'il mudhari' yang ujungnya dijazamkan. Ya, fi'il mudhari' punya 3 warna. Ujungnya bisa dhammah, kalau kagak kemasukan ambil nasab, ambil jazam. Bisa ujungnya dibaca fathah kalau kemasukan huruf nasab, an, lan, idan, kai. Nanti ada lagi sebetulnya, ada huruf pa, ya, hatta. Nah, itu nanti di jilid yang kedua tuh. Jadi jilid pertama enggak terlalu sulit-sulit, biar mudah bisa baca kitab dulu. Kemudian ya fi'il mudhari yang ujungnya dibaca jazam, ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bis-sukuni bi ihdal jawazimi. Fi'il mudhari yang ujungnya dijazamkan, ya, bis-sukuni dengan sukun, bi ihdal jawazimi dengan salah satu huruf-huruf jazam, ya. Di halaman sebelumnya udah ada tuh. Ada yang menjazamkan satu fi'il, lam, lamma, lamul amr, lahu, lan, nahiyah. Yang menjazamkan 2 fi'il, in, idma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ay, ya. Taib. Mithlu, contohnya lam yadrib. Asalnya yadribu, ujungnya dhammah. Tapi kemasuk huruf lam, maka dibaca sukun, lam yadrib, tidak memukul. Huwa lam yadrib, enggak dia kagak mukul. Lam yajlis, tidak duduk atau belum duduk. Lamma yaftah, ya, belum dibuka. Oke, i'rabnya bagaimana? Lam harfu jazmin. Huruf lam adalah huruf jazam. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang dijazamkan bilam dengan huruf lam, ya. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya adalah as-sukunu, sukun. Kalau i'rabnya ini sukun jadi khobar dari alamah. Wa fa'iluhu, dan pelakunya kan pasti yadrib itu ada yang mukul. Domirun, domir, mustatirun, yang tersembunyi, fihi, di dalam fi'il tadi. Jawazan, ya, boleh, takdiruhu, ditakdirkan huwa. Tapi kalau nanti tadribu hiya, gitu ya. Kalau adribu ana, nadribu nahnu, nah gitu ya. Lihat fa'ilnya. Paham ya, nyambung ya? Baik, berikutnya allati tujzamu fi'laini itsnaini, ya. Fi'il mudhari yang perangkat-perangkat yang menjazamkan 2 fi'il.
Ya. Al-fi'lu al-awwalu, fi'il yang pertama, al-majzumu yang dijazamkan, yusamma fi'las syarti, dinamakan fi'il syarat. Ya. Wal fi'lu tsaniyu, sementara fi'il yang kedua, al-majzumu yang dijazamkan, yusamma jawab syarti, dinamakan jawab syarat. Ya. Kayak contoh yang sebelumnya tuh, in tasbir tanal, jika Anda sabar Anda akan mendapatkan. Sabar aja ngikutin nih sampai tanggal 20 dapat dah tuh. Ya. Kosakata nahu dapat semua, istilah nahu dapat semua. Nanti lokasi pemahaman dah. Kalau pemahaman bukannya Pak Ustadz yang ngasih, tapi Allah, ya. Dengan jaga hatinya yang bersih, adabnya, Allah kasih ilmu nanti. Baik. Wal fi'lu tsani, pemahaman yang kedua, fi'il yang kedua yang dijazamkan, yusamma jawab syarti, jawab syarat. Mithlu, contohnya, asalnya anta tata'allamu, kamu belajar, tanjahu, kamu sukses. Nah, kemasukan huruf in. In ini lihat menjazamkan satu fi'il, dua fi'il. Dua fi'il. Lihat tuh ya, ada. In artinya jika. In tata'allam, karena in huruf jazam maka ujungnya disukunkan. Kita ngasih nasihat sama anak kita, Ahmad, in tata'allam tanjah. Gitu. Jika Anda belajar, Anda akan sukses. Nah, gitu. Jika Anda baca, Anda akan tahu. Jika Anda dengar, Anda akan paham. Nah, itu. Innya namanya, ya, in, lihat titik 2 adalah, nah, titik 2 itu kalau diterjemahkan adalah min adawatis syarti, adalah salah satu perangkat syarat, ya, fi'il syarat. Tujzamu fi'laini itsnaini, yang tujzamu menjazamkan dua fi'il. Tata'allam, ya, adalah fi'lu syarti, fi'il syarat. Kemudian tanjah jawabu syart, jawabannya. Ya. Lihat gambar yang sampingnya, skemanya tuh. Maka tasbir, ya, panahnya adalah fi'il syarat. Kalau ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Jika engkau sabar, engkau akan dapat. Yang di sini, jika Anda belajar, maka Anda akan sukses. Jadi bapak-bapak, anak kiai kalau kagak belajar, kagak bakalan dapat. Dia hanya dapat apa? Dapat kontrakannya doang. Kayaknya punya kontrakan. Dapat ATM-nya doang. Kayaknya punya ATM, kagak dapat ilmunya. Ya. Kalau dalam istilah Abu Jahal, kagak dapat nur nubuwah dia. Ngelihat Nabi Muhammad hanya keponakannya, pengembala, ya. Enggak lihat nur nubuwahnya, hanya Muhammad orang aja. I'rabul amsilatil khamsah. Nah, sekarang bagaimana meng'irab yang kemarin? Bukan. Meng'irab fi'il yang 5. Nah, ada fi'il yang 5, dia yang untuk 2 orang, banyak, dan khitabnya anti, ya. Lihat dulu gambarnya sebelah kirinya 102. Nah, ini namanya 5. 1 2 3 4 5. Yang huma yansurani, antuma tansurani. Kalau hum yansuruna, ya. Terus antum tansuruna, anti tansurina. Nah, ini namanya istilahnya al-amsilatil khamsah. Ada juga istilah lain al-af'alu
al-khamsah, fiil yang lima. Ya, jangan keliru ya dengan yang ngeren tuh asmaul sittah. Ada juga orang asmaul khamsah, itu nama-nama, ini fiil yang lima. Baik. Al-af'al khamsatu, fiil yang lima. Atau tuqalu, atau nama lainnya, kalau bahasa yang dikatakan sebetulnya nama lain daripada al-af'al khamsah adalah al-amsilatu al-khamsah. Ya, boleh dua kalau nyebutnya, karena di kitab lain-lain ada yang pakai af'al, ada yang khamsah. Saya bikin dua-duanya biar orang kagak keder ya. Fiil yang lima atau nama lainnya amsilatul khamsah hiya adalah al-af'alul mudhari'atu, fiil mudhari' al-muttasilatu yang nyambung bi alfi itsnainin, dengan alif isnain yang menunjukkan dua atau ganda, atau wawi jamaatin, atau wau jamaah, atau ya'i mukhatabatin, atau ya mukhatabah. Ini yang anti. Hal taktubin, hal tajlisin, apakah Anda sedang duduk? Ngomongnya sama perempuan ya. Tapi kalau yang wau tadi yansuru, tansuru. Mislu, contohnya yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ya, pahamin kalau yansurani itu ada domir mustatir, huma yansurani, keduanya menolong. Yang apa dia mampu menolong? Ibu-ibu yang mau ketabrak mobil misalnya. Wa tansurani, Anda berdua menolong. Yansuruna hum, mereka menolong. Tansuruna antum, hal antum tansuruna, orang-orang yang lagi kebanjiran. Hal antum tansuruna, wa tansurina anti. Dianya ya mukhatabah. Inilah yang disebut amsilatul khamsah ya. Al amsilatul khamsatu turfa'u. Bagaimana cara mengirobnya nih? Beda dengan yang tadi, yang hanya fiilnya bukan amsilatul khamsah, hanya bedain dia jazam ya. Tapi kalau amsilatul khamsah berbeda. Al amsilatul khamsatu turfa'u bi thubutin nuni. Amsilatul khamsah diropakan dengan ditetapkan huruf nun. Jadi huruf nunnya ini dia kagak dibuang, tetap. Niyabatan anid dhammah. Nun ini pengganti dari dhammah. Kalau di fiil yang biasa ya, dia pengganti dari apa? Bukan nunnya dia, tapi apa? Kalau alif pengganti dari dhamma, waw pengganti dari marhaban dhamma ya. Tapi kalau ini ditetapkannya nun jangan dibuang, ini pengganti dari dhamma. Kemudian kalau yang dinasabkan watun sobu, dan dinasabkan bihadzfin nuni, dengan dibuang huruf nun. Niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Kan asalnya fil mudhari an yaktuba, kalau dia fiil biasa tuh. Tapi kalau amsalul khamsah kan yaktubani. Ya. Saya ulang, wa tunsabu bihadzfin nuni, dan dinasabkan dengan dibuang huruf nun, niyabatan anil fathah. Ya, sebagai ganti daripada fathah. Mislu lan yansura. Ya, walan tansura.
Kan nunnya dibuang tuh kan. Walan yansuru, walan tansuru, walan tansuri. Nah, gitu ya. Beda sama yang di atas. Kalau di atas kagak kemasukan apa-apa, nunnya tetap ada. Itu namanya bitsubutin nuni. Ingat, subutun nun, nunnya tetap ada. Hazfin nun, nunnya dibuang. Ya. Kalau kemasukan huruf nasab. Sama juga kalau kemasukan huruf jazam. Lihat konteksnya. Wa tujzamu bihadzfin nuni, dan dijazamkan ya bihadzfin nuni dengan dibuang huruf nunnya. Aidon juga. Ini tambahan doang nih mah, biar tambah jelas. Niabatan sebagai ganti anis sukuni dari sukun. Kan kalau kemasukan huruf jazam sukun, kemasukan huruf nasab fathah ya. Kalau tadi nasab pengganti dari fathah, kalau jazam pengganti dari sukun. Mithlu, contoh, lam yansura walam tansura, bentuknya sama dengan kemasukan huruf nasab, hanya penggantinya yang berbeda karena kemasukannya juga amil-amil yang berbeda. Mithlu lam yansura walam tansura walam yansuru walam tansuru walam tansuri. Ya, nanti jamaah baca Quran baru ini af'al khamsah kemasukan huruf jazam ya. Lihat gambarnya sebelah kiri. Al-amsilatul khamsah ya. Turfa'u bi thubutin nuni, turfa'u bi thubutin nuni niyabatan anid dhammah. Contoh-contoh yang 5 sekarang. Diropakan dengan ditetapkannya huruf nun sebagai ganti dari dhammah, niyabatan anis sukun, pengganti dari sukun. Contohnya yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Ya, ini fi'il mudhari yang marfu'unnya bi thubutin nun. Ada fi'il mudhari marfu'unnya bid dhammah. Paham ya? Oke. Sampingnya tunsabu bihadzfin nuni, dinasabkan dengan dibuang huruf nunnya, niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Asalnya kalau biasa huwa yansuru, ada an yansura fathah. Masuk ke fi'il yang 5, an yansura, dibuang huruf nun. Lan tansura, idzan yansuru, kaitan suru, lan tansuri. Begitu. Yang terakhir tujzamu bihadzfin nuni, dibuang huruf nunnya, dijazamkan dengan dibuang huruf nun. Lam yansura, lamma tansura ya, lian suru, la tansuru, la tansuri ya. Halaman berikutnya al-afalu al-khamsah, fi'il yang 5 atau dinamakan juga al-amsilah al-khamsah. Ya, ini hanya dikuatkan saja dengan gambar. Jadi ada hubungan antara gambar dengan teori, itu orang cepat untuk memahaminya. Yang pertama, turfa'u bi thubutin nuni, diropakan dengan ditetapkannya huruf nun niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Yansurani contohnya. Sampingnya tunsabu bihadzfin nuni, dinasabkan dengan dibuang huruf nun, niabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah. An yansura.
Sampingnya lagi tujzamu bihadfin nuni, dijazamkan dengan membuang huruf nun, niabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun. Contohnya lam yansura. Nah, sekarang bagaimana cara mengi'rabnya? 104. I'rabul amsilatil khamsati bi thubutin nuni niyabatan anid dhammah. Ya. Cara mengi'rab fiil-fiil yang 5 dengan ditetapkannya nun sebagai ganti dari dhammah. Lihat, yansurani wa tansurani, yansuruna wa tansuruna wa tansurina. Ya. Itu semuanya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Ya, semalam ketemu Bang Rusdi di Masjid Al-Ma'mur. Langsung dia i'rab. Jaa fi'lu madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Langsung hafal dia. Nanti di rumah dia belajar semangat ya. Ada nggak Bang Rusdi? Belum datang? Ketua panitia Masjid Al-Ma'mur. Fi'il mudhari ini marfu'un, dibaca rafa. Litajarrudi, karena kosongnya fi'il mudhari dari amil nasab dan jazm. Wa alamatu raf'ihi, balisin. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya adalah thubutun nuni, ditetapkannya huruf nun. Nun ini niabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal amsilatil khamsati, karena dia termasuk fiil-fiil yang 5. Boleh juga li'annahu minal af'alil khamsah, boleh ya, dia juga. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Pelakunya adalah dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il itu. Jawazan boleh, takdiruhu ditakdirkan. Nah, lihat dah. Ya, kalau dia yansurani berarti huma. Kalau yansurani hum. Nah, begitu. Ya. Jawazan takdiruhu huma, jawazan takdiruhu hum. Tapi kalau an yang tansurani, tansuruna, tansurina, dia jawazan takdiruhu, bukan jawazan, dia wujuban. Wujuban. Takdiruhu antuma. Antuma kalian bersurani, antum tansuruna, anti tansurina. Paham ya? Ini Bapak langsung begini biar singkat aja. Enggak ditulis, kalau tulis lagi jadi tu 23 tambah 6 lembar. Jadi ini yang kita baca bareng-bareng cara mengi'rab af'alul khamsah dari fi'il mudhari'un terus sampai takdiruhu huma. Bareng-bareng ya. Fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal amthilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huma. Ya, sekarang yansuruna, yang pilih mana? Yansuruna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal wa alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal amthilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu.
Nah, salah tuh. Yang benar hum kan sedang yansuruna. Nah, lihat yang di i'rabnya. Sekarang lihat tansurun. Tansurun berarti antum. Kalau antum pakai yang wujuban. Oke, tansuruna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal amthilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu antum. Ya, kalau tansuroni baru antuma. Kalau tansurina berarti anti. Jangan salah tuh. Sekarang tansurina. Tansurina fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal amthilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anti. Gitu ya. Nanti pas kita malam Rabu, malam Sabtu baru jamaah atu-atu dah praktek. Kalau sekarang nggak berjamaah nggak kelihatan yang salahnya. Nanti atu-atu mulai ya. Nah, makanya dari sekarang dibahasin 3 kali udah lancar. Nanti pas praktek enak ya. Halaman berikutnya 105. I'rabul amsilatil khamsati bihadzfin nun. Nah, sekarang dibuang huruf nun. Dibuang itu niyabatan anil fathah ya. Amsilatul khamsah kemasukan huruf nasab. Contoh lan yansura dibuang nun ya. Walan tansura walan yansuru walan tansuru walan tansuri. Ya, pengertiannya paham ya? Anda tidak akan menolong ya. Lan harfu nasbin. Yansura ada wa ghairuhu. Saya langsung gitu aja dan teman-teman itu yang lainnya gitu ya. Minal amsilatil khamsah dari yang P5 ini adalah jadi nanti lan harfu nasbin yansura langsung fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu. Lihat dah kita lagi milih mana? Yansura berarti huma. Kalau hum yansuruna berarti hum. Yansurani berarti huma. Tansurani berarti antuma. Tansuruna berarti antum. Tansurina berarti anti. Itu. Bapak-bapak, mohon maaf, redaksi seperti ini kagak ada di kitab nahwu manapun. Enggak ada. Ini hanya buatan saya. Kagak ada. Wa ghairuhu minal amsilatil khamsah kagak ada. Ya. Ini hanya saya biar ringkas aja. Makanya jamaah kalau kagak dipahamin nanti bingung, ya. Jadi ini hanya penjelasan tentang kata yansurani ini. Yansurani kata dan teman-temannya selain dia itu adalah fi'il mudhari dibaca nasab dan tanda nasabnya dibuang nun pengganti daripada fathah karena dia termasuk amsilatul khamsah. Pelakunya adalah dhamir yang tersimpan di dalamnya boleh ditakdirkan huma dan hum. Kalau yang itu wujuban takdiruhu antuma antum an.
Karena kalau saya bikin masing-masing berarti ada 6 lembar lagi, ini kebanyakan. Bukunya tambah tebal. Paham ya? Oke, nyambung pokoknya. Pindah lagi. I'rabul amsilatil khamsa bi thubutin nuni niyabatan anis sukun. Nah, sekarang kemasukan huruf jazam. Bentuknya hampir sama, cuman kemasukannya berbeda, ya. Kemasukan huruf lam, lam yansura, walam tansura, walam yansuru, walam tansuru, walam tansuri. Bentuknya sama ya. Masukkan huruf, maka ya niyabatan anis sukun, karena ini kemasukan huruf jazam. Kalau di sini niyabatan anil fathah, karena kemasukan huruf nasab. Oke, kita i'rab. Lam yansura, lam harfu jazmin, yansura langsung fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadzfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huma. Ya, oke. Sekarang yang tansuru, walam tansuru, ingat antum tansuruna, masukin lam, walam tansuru. Oke, bareng-bareng. Lam harfu jazmin, tansuru fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu antum. Makanya di sini kagak hanya menghafal, tapi paham. Kita sedang i'rab yang mana? Yang terakhir tuh anti walam tansuri, ya. Walam tansuri, lam harfu jazmin. Nah, yansuri, tansuri, bukan yansuri. Tansuri fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni niyabatan anis sukuni li'annahu minal amsilatil khamsati wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Nanti bapak-bapak nalarnya nyambung tuh. Kalau nggak nyambung, ikutin bacaan. Jawazan, wujuban, takdiruhu anti. Nah, ya, berarti paham. Nah, sekarang bapak-bapak ada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, halaman berikutnya. Nanti boleh sambil slide saya mengarang buku sorok. Kunci-kuncinya tentang ilmu sharaf. Fi'ilul mu'tal akhir, fi'il yang mu'tal akhir. Apa maksudnya? Fi'il yang huruf terakhirnya ada huruf illat. Huruf illat itu ada 3, alif, waw, ya. Bapak-bapak nanti lihat fi'il. Kalau belakangnya huruf alif, waw, ya, itu namanya fi'ilul mu'tal. Istilah dulu. Fi'lul mu'tal akhir, fi'il yang ujungnya ada huruf alif, waw, ya. Contoh yang mudah, rodiya, yardo. Nah, itu kan berjalan, masya, yamsi. Nah, ya. Paham ya? Apa fi'il mu'tal akhir? Fi'il yang ujungnya huruf alif, waw, dan ya. Oke, definisinya. I'rabul fi'lil mu'talil akhir. I'rab fi'il mu'tal akhir.
Al-fi'lul mu'talul akhiru. Fi'il mu'tal akhir huwa adalah al-fi'lul ladzi akhiruhu harful illati. Fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang akhiruhu, ujungnya, akhirannya harful illah, huruf illah. Bapak-bapak lihat kata doroba, mana yang ujungnya huruf apa? Doroba, baknya berarti ya. Nanti romiya yarmi, mana ujungnya? Ya-nya ya. Jadi maksudnya itu biar paham dulu, ujungnya itu huruf yang terakhir dari bangunan fi'il. Fi'ilnya 3 huruf. 4 yarmi, ya, ro, mim, ya. Tapi ujungnya huruf ya. Nah, ini yang namanya huruf illat ya. Saya ulang. Fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang akhirnya huruf illat. Apa saja huruf illat? Wahia al-alifu wal wawu wal ya'u. Huruf illat adalah huruf alif, wawu, ya. Walil mu'talil akhiri salasatu anwa'il mu'tali. Dan bagi fi'il mu'tal akhir, dia memiliki nilai, yang mana memiliki fi'il mu'tal akhir memiliki 3 macam ya. Pertama, al-mu'tallu bil alifi, mu'tal dengan huruf alif. Yang kedua, wal mu'tallu bil wawi, mu'tal dengan huruf wawu. Yang ketiga, wal mu'tallu bil ya'i, mu'tal dengan huruf ya. Mithlu yakhsha wa yad'u wa yarmi. Bapak-bapak setelah mendengarkan teorinya kan itu masih bingung, langsung ada contohnya, langsung paham. Ini metode kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar ayat itu pertama kaget, wah kita disuruh puasa, udah ketakutan. Allah bilang kama kutiba, itu namanya tasbih. Orang dulu juga puasa mampu, kita umat terbaik pasti mampu. Itu ada nilai tasbih, ada 3 nilai itu. Kemudian ayyamam ma'dudat, ternyata puasanya hanya hari-hari tertentu saja. Dikuatin lagi di bulan Ramadan, tambah jelas. Sama seperti teori pas lihat contohnya yakhsha, begitu tuh. Fi'il mu'tal tuh. Yad'u, yarmi, ya. Wa yurfa'ul fi'lul mu'talul akhiru bid-dhammatil muqaddarati 'alal alifi lit-ta'adzuri. Ya, lihat. Dan diropakan fi'il mu'tal akhir bid-dhammatil muqaddarah, dengan dhammah yang ditakdirkan aja, seolah-olah itu ada dhammah. Ditakdirkannya tapi alal alifi, dengan huruf alif, lit ta'adzur, karena ta'adzur, karena sulitnya menyebutnya. Wa alal wawi, ya. Dan kalau ditakdirkan atas wawu, wal ya'i, dan ya, lit thiqali, karena sulit menyebutnya. Coba yad'u, ribet kan? Yad'u, enak kan? Yad'u, daripada yad'u kan ribet. Yarmiyu, berat lisannya. Itu namanya lithiqali, karena berat diucapkan. Tapi kalau yakhsha lit ta'adzuri, karena udzurnya. Paham ya? Jadi fi'il mu'tal akhir diropakan dengan dhammah yang ditakdirkan atas huruf alif karena lit ta'adzuri. Kalau dengan huruf wawu dan ya karena lit thiqali, karena berat penyebutannya.
Wa yunsabul fi'lul mu'tal akhiru bil fathatil muqaddarati alal alifi lit ta'adzuri. Dan dinasabkan fi'il mu'tal akhir dengan fathah muqaddarah. Kan dia fathah tapi ya muqaddarah, ditakdirkan alal alifi atas huruf alif. Lit ta'adzuri karena uzur. Mati tuh. Kalau mati kesian yang di luar gak kedengeran. Yunsabu fi'lul mu'tal akhiru bil fathatil muqaddarati. Dinasabkan fi'il mu'tal akhir dengan fathah yang ditakdirkan alal alif atas huruf alif. Lit ta'adzuri. Mithlu an yakhsha. Kagak an yakhsya, ingat ya. An yakhsha. Nanti ada cara mengirobnya. Wabil fathatiz zahirati. Tapi ya kalau yang ujungnya wawiyah dia dengan fathah zahirah, di i'rabkan dengan fathah yang kelihatan. Alal wawi wal ya, atas huruf waw dan ya. Hanya alif, hanya fathah muqaddarah. Tapi kalau masuknya ke yang waw ya, dia zahirah. Mithlu an yad'uwa. Nah, ada baris fathahnya. Itu namanya bil fathatiz zahirati. Dengan fathah yang tampak, yang kelihatan. An yad'uwa. Kenapa? Karena huruf ilatnya belakang huruf waw, maka alal wawi wal ya'i ayyad wa ayyar iya. Ini kan mikir sedikit ya. Ini di sini nih banyak pelajar udah mulai pusing nih. Di sini udah mulai pusing. Kemana enak pusing nih. Tapi nanti lewat ini enak lagi dah. Karena terapan yang ini. Ya ini hanya memikir sebentar aja. Hanya fi'il doang kok. Fi'il ternyata ujungnya ada huruf ilat. Alif, waw, iya. Kedua. Itu i'rabnya dhammah muqaddarah. Nah kalau alif karena nyebut li ta'adzuri, waw ya li thiqali. Kalau i'rabnya kemasukan an. Kalau ke alif yang ujung alif fathah muqaddarah gitu doang. Kalau masuknya yang hurufnya waw ya disebutin karena kelihatan bil fathatiz zahirah an yad'uwa. Nah, gitu. An yarmiya. Kalau nanti saya kasih soal lembaran kosong, silakan dibariskan. Barisin an yad'uwa. Kalau an yakhsha udah begitu aja. Ujungnya kosong, enggak ada apa-apaan, ya. Taib, sekarang yang ketiga terakhir. Kan hanya dhammah, rafa, dhammah, nasab, jazam. Itu doang kan semuanya. Wa yujzamul fi'lul mu'talul akhiru bi hadfi akhirih niyabatan anis sukuni. Dan dijazamkan fi'il mu'tal akhir dengan dibuang huruf akhirnya. Niabatan sebagai ganti dari sukun. Mithlu lam yakhsha. Hilangkan huruf alifnya. Lihat Al-Quran. Lam yakhshal ladzina kafaru. Hilang. Kalau baca Quran, oh iya tuh. Prakteknya tepat. Wa lam yad'u. Lam yad'u. Ada tuh di konteks tentang puasa. Lam yad'u wa lam yarmi. Asalkan ada wawunya, yad'u dibuang. Nah, dibuang huruf akhirnya pengganti dari sukun. Karena lam asalnya dia menjazamkan. Kalau fi'ilnya fi'il sahih dijazamin dengan sukun. Nah, fi'ilnya fi'il ilat mu'tal akhir dibuang. Lam yad'u wa lam yarmi. Gitu ya. Diulang. Wa yujzamul fi'lul mu'talul akhiru bihadfi akhirih
niyabatan anis sukuni, dijazamkan fi'il mu'tal akhir bihadfi akhirihi, dibuang huruf akhirnya, niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun, mislu lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi, ya. Nah, ini halaman 109, ini skemanya. Jamaah tinggal menghafal ini udah paham, ya. Ini kan Pak, kita lagi belajar teori terus. Prakteknya nanti pas baca kitab, pas ngelihat tulisan, ya. Sekarang kita sedang belajar ke ilmu tajwid, teori dulu, belum praktek. Baik, al-fi'lu al-mu'talu al-akhir bil alif, dengan alif. Contohnya yakhsha, ya. Dia dibagi 3. Yurfa'u, kalau dirompakannya bid dhammatil muqaddarati lit ta'dzuri. Udah satu paket. Contohnya yakhsha. Kemudian yang kedua, kalau yunsabu dinasabkan bil fathatil muqaddarati lit ta'adzuri, dinasabkan dengan fathah yang ditakdirkan karena uzur, an yakhsha. Kemudian yujzamu dijazamkan bihadfil akhiri, dengan dibuang huruf akhirnya, niyabatan anis sukun, pengganti dari sukun, lam yakhsha. Kemudian huruf ilat yang dengan waw, yad'u, yurfa'u diropakan bidhammatil muqaddarati litsiqali, karena berat. Contoh yad'u, kalau dibaca yad'u berat banget, yad'u, ya. Kedua yunsabu, ya, dinasabkan dengan fathah az-zahirah. Contohnya an yad'wa, ada kelihatan an yad'wa, ini namanya fathah zahirah, ya. Kemudian yujzamu, ya, kata yad'u ini yujzamu dijazamkan bihadfil akhiri, dengan dibuang huruf akhirnya, niyabatan anis sukun, pengganti dari sukun. Contoh lam yad'u, asalnya ada wawunya, dibuang, lam yad'u. Nanti i'rabnya bagaimana? Ada di sampingnya, ya. Sekarang fi'il mu'tal akhir yang ujungnya dengan huruf iya. Contoh yarmi, yurfa'u bid-dhammatil muqaddarati litsiqali, dirompakan dengan dhammah yang ditakdirkan karena berat ngucapinnya, yarmi. Yunsabu bil fathati zahirati, kalau kata yarmi kemasukan huruf nasab, dinasabkan dengan fathah yang jelas. Contoh an yarmiya, an yarmiya. Kemudian yujzamu bihadfil akhir, ya, fi'il yarmi kalau kemasukan huruf jazam, yujzamu bihadfil akhir, dijazamkan, ya, dengan dibuang huruf akhirnya, niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun. Contoh lam yarmi, lam yarmi, yang dibuang apa? Huruf, ya, lam yarmi. Nah, bagaimana cara mengirobnya? Nah, di sini. Nah, ini, ya. Ini rada makan waktu emang ini. I'rabu fi'lil mu'tal akhir bil alif. Yakhsha, an yakhsha, lam yakhsha. Ini contoh-contohnya. Yad'u, an yad'uwa, lam yad'u. Lihat perubahannya. Yarmi, an yarmiya, lam yarmi. Sekarang kita mengi'rab fi'il yakhsha, ya, mu'tal akhir bil alif karena udzur. Gimana caranya? Yakhsha tetap fi'lun mudhari'un
mu'tallul akhiri marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi lit ta'adzuri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu gitu. Sekarang i'rab an yakhsya. Lihat kemasukan huruf an. An harfu nasbin. Yakhsha apa yakhsya? Yakhsha. Yakhsha fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi lit ta'adzuri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Lam yakhsha berarti apa? Ada yang dibuang. Yo, lam harfu jazmin yakhsha fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri majzumun bilam wa ala jazmihi hadful akhiri niyabatan anis sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ini enggak perlu saya artiin lagi ya. Paham ya? Paham kan? Lam yakhsha, lam adalah harfu jazam. Yakhsha adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir dijazamkan dengan huruf lam dan tanda jazamnya adalah dibuang huruf akhir sebagai ganti dari sukun. Sementara pelakunya adalah domir yang tersembunyi di dalam fi'il itu boleh ditakdirkan huwa. Nah, itu ya. Sekarang yang dengan waw, ujungnya huruf waw. I'rabu fi'lil mu'talil akhiri. I'rab fi'il mu'tal akhir dengan huruf waw. Yakhsha an yakhsha lam yakhsha yad'u. Berarti yang kita pakai mana nih? Itu yang saya garis bawah. Yad'u ayyad'uwa lam yad. Paham ya? Kan kita lagi mempraktekkan 3 fi'il. Ya, an yakhsha yakhsha an yakhsha lam yakhsha yang mu'tal akhir dengan alif sudah tadi. Sekarang mu'tal akhir dengan huruf waw. Yad'u ayyad'uwa lam yad'u. Oke. Yad'u fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi lithiqali wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, sekarang kemasukan huruf nasab. An yad'uwa an harfu nasbin yad'uwa fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, sekarang kemasukan huruf jazam, dibuang hurufnya. Lam yad'u lam harfu jazmin yad'u fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri majzumun bilam
wa alamatu jazmihi hadful akhiri niyabatan anis sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun huwa. Ya. Ini kenapa bareng-bareng biar jamaah juga terlatih biasa. Nanti pas praktek sendiri bisa, ya. Kalau enggak terbacanya salah baca, maka dia barisnya wa ala, nanti ada aja wa ala mati, ala mati nanti. Orang mau mati aja. Wa ala matu, ya. Baik, i'rabu fi'lil mu'tal akhir bil ya. I'rab mu'tal akhir ujungnya dengan huruf ya. Lihat yang saya barisin bawahnya. Yarmi ayarmiya lam yarmi. Ya bareng-bareng aja. Yarmi fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri marfu'un litajarri anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i lidhiqali wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Sekarang kemasukan huruf nasab. An yarmiya, an harfu nasbin, yarmiya fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kemasukan huruf jazam. Lam yarmi, lam harfu jazmin, yarmi fi'lun mudhari'un mu'tallul akhiri majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful akhiri niyabatan anis sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nanti kalau kami ujian di Mesir, limada? Kalau udah limada, jawabannya banyak. Di annahu, limada disukunin. Baik. Nah ini maklumat. Jadi bapak-bapak, langkah pertama sampai langkah kelima hanya informasi semua, maklumat. Praktek bacanya nanti mulai di langkah 6 sama 7. Yang paling banyak di 6. Ya, kalau sudah sampai langkah itu udah, makanya kagak boleh dilewati. Jam berapa sekarang? Terus apa langsung? Apa udah? Ada mengajar ya? Iya, yang mengajar silakan ya. Enggak apa-apa, enggak pakai pamit, enggak apa-apa ya. Baik. Sekarang ini informasi tentang yang tadi kita pelajari juga. Lihat, al-kalimat dibagi 2. Ada mabniyatun, ada mu'rabatun. Mabniyah paham, ujungnya dibaca tetap, kagak berubah-ubah. Mu'rabah ujungnya dibaca dengan 3 suara. Ya. Oke. Yang mabniyah itu ada 4. Ada mabniyah bisukun, ujungnya sukun, hal sukun. Ya, apakah? Ada yang mabniyah dengan dhammah, nahnu sukun. Ini dhamir. Ada yang mabniyah dengan fathah, huwa sukun. Ya. Ada yang mabniyah dengan kasrah, bi. Ini tetap selama-lamanya begitu. Ya, abadan. Kalau mu'rabah ujungnya berubah. Oke.
Tanqasimul kalimatu. Nah, ini lihat jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il. Udah. Tanqasimul kalimatu indah. Kemarin indah itu zorob. Habis zorob mudhof ilaih. Berarti habis kata indah ujungnya dibaca kasroh. Nah ini lihat. Saya tanya dulu. Kata fi'il ya? Bukan. Indah. Tanqasimul kalimatu indah. Indah. Nah, indah masuk ke isim. Indah tarkibiha. Ya. Indah tarkibiha. Tarki taroka yatru. Binisbati tanqasimul kalimatu inda tarkibiha. Binisbati ya litaghayyuri awakhiriha aw adami taghayyuriha ila qismainin. Pembagian kalimat ya menurut susunannya ya sesuai dengan perubahan ujung-ujung akhirnya atau adami taghayyuriha, tidak ada perubahan ujung-ujungnya, ila qismainin, terbagi kepada dua bagian. Pertama, qismun, bagian la yataghayyaru akhiruhu, la tidak, yataghayyaru berubah, akhiruhu jadi failnya, akhiru failnya yataghayyaru ya, tidak berubah, akhiruhu ujungnya, abadan selama-lamanya. Wa yusamma mabniyan, dan dinamakan kalimat mabni yang ujungnya kagak berubah selama-lama, namanya mabni. Wa qismun atau ngikutin qismun yang pertama. Wa qismun yataghayyaru akhiruhu, dan bagian yang berubah ujungnya bitaghayyurit tarakibi, dengan perubahan susunan-susunan, wa yusamma mu'raban, dan dinamakan isim mu'rab. Wa ma huwal mabniyu. Nah, ini dikuatin aja. Kalau begitu apa sih definisinya isim mabni? Al mabniyu, isim mabni huwa, atau kalimat mabni huwa adalah alladzi la yataghayyaru akhiruhu. Ya. Isim mabni adalah, atau kalimat mabni adalah kalimat yang tidak berubah akhirnya bitaghayyuri tarakibi abada, dengan sebab perubahan susunan-susunan abadan selama-lamanya ya. Artinya udah begitu dia di depan, di tengah, di belakang tetap dibaca hal-hal, nahnu huwa bibi, kagak boleh dibaca dengan suara yang lain. Wa mal huwal mu'rabu, dan apa yang dimaksud dengan kalimat mu'rab? Al-mu'rabu huwal ladzi yataghayyaru akhiruhu, bacanya ya, bitaghayyuri at-tarakibi. Mu'rab adalah ya kalimat yang berubah ujungnya dengan sebab perubahan susunannya. Nah, gitu ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, ini istilah mabniyun. Kayak kataba kan mabniyun alal fathi. Fil mudhari berubah dia. Al ustadu mu'rab, al ustada boleh, al ustadi boleh, tergantung apa? Ini perubahan susunannya. Kalau sebelumnya ada huruf jar, ilal ustadi, berarti dia isim mu'rab. Baik. Al-mabniyat dibagi tiga. Ada yang huruf-huruf, ada yang fi'il, ada yang asma, nama. Ya. Kita selesaiin sampai 2 lembar doang habis sudah, ya.
Hal yu'rabu syai'un minal hurufi. Nah, ini hanya penegasan aja, pertanyaan. Apakah yu'rabu dimu'rabkan? Maksudnya apa? Bisa berubah-ubah. Syai'un minal huruf, sesuatu dari huruf-huruf. Pemahamannya, apakah huruf-huruf itu bisa dibaca berubah-ubah? Nah, gitu. Ya. La yu'rabu syai'un minal hurufi. Ya. Huruf-huruf tidak bisa dirubah-ubah. Tidak bisa mu'rab, ujungnya kagak bisa dibaca berubah-ubah. Balil hurufu kulluha mabniyatun. Bahkan semua huruf-huruf itu dibaca mabni. Ya. Seperti apa? Man. Udah man. Wa. Enggak ada wi kan? Enggak wa. Mal mabniyu minal af'ali wa mal mu'rabu minha. Nah, kalau fi'il ada tuh. Mal mabniyu minal af'al. Fi'il apa yang bisa, yang mabni, yang kagak bisa berubah-ubah ujungnya. Wa mal mu'rabu minha, dan fi'il apa yang bisa dimu'rabkan. Al-af'alu kulluha mabniyatun. Fi'il semuanya mabni. Ma'adal mudhari'i, kecuali fi'il mudhari. Bapak-bapak nyambung enggak contoh yang kemarin? Fi'il madi mabniun alal jaa, fi'lu madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal. Fil amr uktub mabniun ala sukun la mahalla lahu minal. Nah, itu selama-lamanya ma'adal mudhari'i, kecuali fi'il mudhari bisa 3 suara, yaktubu karena kosong dari ambil nasab dan jazam. Ada an yaktuba fathah. Kenapa? Kemasukan huruf nasab. Bisa sukun lam yaktub karena kemasukan huruf jazam. Ini namanya fi'il mu'rab. Fi'il yang ujungnya bisa dibaca dengan 3 suara. Ya, bisa bisa a, bisa sukun. Tapi fi'il madhi mudhari selalu mabni. Ya, maka dikatakan al-af'alu kulluha mabniyatun. Ini kulluha namanya taukid nih. Jadi di bab langkah yang ke-7 kita belajar tawabi, ada taukid. Semua fi'il itu bersifat mabni, artinya ujungnya kagak bisa dibaca bersuara yang beda-beda. Ya, madi hanya fi'il madi dan fi'il amr. Ma'adal mudhari'i, kecuali fi'il mudhari. Ya. Hal mudhari'u mu'rabun. Nah, ditegasin lagi. Apakah fi'il mudhari itu ujungnya bisa dibaca berubah-ubah? Nah, kalau Bapak baca halil mudhari'u mu'arrabun. Nah, kalau mu'arrab itu istilah dalam fiqhul lughah, ya. Pada makna yang berbeda. Halil mudhari'u mu'rabun. Kalau mu'rab isim yang ujungnya dibaca berubah, atau fi'il yang ujungnya bisa dibaca berubah-ubah. Na'am, ya. Illal ladzi tasalat bihi nunul unathi. Ya, kalau fi'il mudhari emang mu'rab, bisa suaranya u, bisa a, bisa i. Nah, illa kecuali. Alladzi yang ittasalat bersambung bihi dengan fi'il mudhari itu nunul unathi, nempel dengan nun perempuan, au nunut taukidi, atau nun taukid, mithlu yanzurna, tanzurna, au yanzuron dan yanzuranna. Ini fi'il mudhari yang mabni, dia kagak bisa berubah
rubah ujungnya begitu. Kenapa? Karena nempel dengan nun perempuan dan nun taukid. Kan hunna yanzurna, mereka perempuan, yanzurna, ya. Antunna, kalian perempuan, tanzurna. Kemudian ini dengan nun taukid, yanzuran, ada taukid yang kuat, yanzuranna, gitu. Ya. Ala madza yubnal madi wa ala madza alal amri, ya. Fi'il madi dimabdikan atas apa? Udah tahu tuh jawabannya apa? Alal fathi. Wa ala madza alal amri, alal amri, kalau fi'il amr dimabdikan atas apa? Ya. Kan jamu udah tahu, cuman saya kasih pertanyaan biar tambah ngeh. Kalau Betawi tambah ngeh. Oh iya. Al fi'lul madhiyu yubna alal fathi. Fi'il madi dimabnikan atas fathah. Mithlu jalasa. Jalasa. Duduk artinya. Nasara, menolong. Ujungnya sa ma'ra, fathah. Wal amru yubna ala sukuni in kanal fi'lu sahihan. Sementara fi'il amr dimabnikan atas sukun in kanal fi'lu sahihan, jika fi'ilnya itu fi'il sahih. Kenapa saya bikin di sini pakai sahihan? Karena barusan jamaah baru menerima materi ada fi'il mu'tal akhir, ujungnya ada huruf alif waw ya. Ya. Kalau fi'ilnya kagak ada ujungnya, enggak ada huruf alif ya, namanya fi'il sahih. Ya. Selama itu fi'ilnya sahih, maka dia yubna alas sukun. Contoh, mithlu ijlis, ujungnya sin, ijlis. Unsur, ujungnya ra. Ya, unsur. Mabniyun alas sukun. Wa yubna aydan ala hadfi harfil illati, dan dimabnikan juga atas dibuangnya huruf illat in kanal fi'lu mu'tallan, jika fi'ilnya itu berbentuk atau bersifat fi'il mu'tal. Ya, jamaah paham yang tadi, fi'il yang ujungnya huruf alif waw ya. Seperti tadi, ya, khasyiya yakhsha, fi'il amrnya ikhsha. Dibuang apa? Dibuang huruf illatnya. Ikhsha. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani kan diganggu setan. Abdul Qadir, ada salam dari Allah. Kamu tuh sudah hebat. Sudah enggak perlu lagi salat. Kamu sudah wusul ilallah. Wah. Karena beliau wali tahu. Ikhsha ya la'in, diusir itu. Wad'u, 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 ud'u, ya, panggillah, ud'u, berdakwalah. Ada ayatnya, ud'u ila sabil, ud'u sabila, waqdi, tunaikanlah, ya. Nah itu dibuang huruf illatnya. Ikhsha, ud'u, iqdi. Terakhir fi'lul amr. Ya. Nah, besok udah mabniyah dah. Kalau mabniyah mah hanya informasi aja. Fi'lul amr dibagi dua. Ada yang mabniun ala sukun idza kana sahihul akhir. Mabniun ala sukun idza kana, baca yang benar, idza kana sahihal akhiri,
sahihah. Jadi khabar kana asalnya idza kana fi'lul amri sahihal akhiri. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Di dalam kana ada domir yang ngumpet. Takdiruhu huwa kembali ke fi'il amr. Fi'il amr mabniun ala sukuni, dimabdikan atas sukun. Idza kana asalnya idza kana fi'lul amri sahihal akhiri. Takdir apabila fi'il amrnya itu berbentuk sahih akhir. Yang kedua, mabniun ala hadfi harfil illati, dimabnikan atas dibuangnya huruf illat. Idza kana ya fi'lul amri mu'tallal akhiri, apabila fi'il amrnya itu ya yang fi'il mu'tal akhir. Contoh i'rabnya ijlis. Fi'lul amri mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ijlis, duduklah. Ya. Takdirnya ijlis anta. Kamu duduk ya. Adalah fi'lul amri, fi'il amr mabniun 'ala sukuni, dimabdikan atas sukun. La mahalla lahu minal i'rabi. Tidak ada tempat baginya, artinya dia mah kagak ada kedudukan i'rabnya ya. Wa fa'iluhu, dan pelakunya domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Pelakunya domir yang tersembunyi di dalam fi'il itu wajib takdirnya anta, anda. Ijlis anta, begitu. Kalau ud'u, bagaimana cara i'rabnya? Fi'lul amri. Tetap ud'u adalah fi'il amr, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari, fi'il amr. Ud'u ila sabili ayat itu ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika ya. Ud'u fi'lul amri mabniyun ala hadfi harfil illati la mahalla lahu minal i'rabi. Ud'u adalah fi'il amr yang dimabdikan atas dibuang huruf illat. La mahalla lahu minal i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wa ja'u wujuban taqdiruhu anta. Ya, kita baca i'rab ijlis sama ud'u bareng-bareng biar kagak ngantuk. Ini udah mulai ngantuk ya. Ijlis fi'lul amri mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ud'u fi'lul amri mabniyun 'ala hadfi ala hadfu tadi itu. Ala hadfi. Ingat ada huruf jar. Ala hadfi harfi, itu namanya mudhaf ilaih. Lihat. Sedikit kita tambah hazfi. Kenapa dibaca kasroh? Kemasukan huruf jar ala. Hazfi nyender ke huruf ya, jadi mudhaf ilaih, dan dia mudhaf juga nyender ke ilah, jadi kasar juga. Ala hazfi harfil illati. Seandainya al ilah kagak pakai alif lam, langsung ala hazfi harfi illatin. Nah, dikasih tanwin ya, mudhaf ilaih yang terakhir. Paham ya? Nah ini maka baca bareng-bareng tuh sampai dibarisin, nanti pas bapak-bapak ulang lagi kagak salah baca ya. Ulang. Ud'u fi'lul amri mabniyun 'ala hadfi harfil illati la mahalla lahu minal i'rabi
wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, jamaah, dari langkah pertama sampai langkah yang keempat ini mohon diulang-ulang di rumah, di YouTube, dibuka-buka, pahamin ya. Nanti ini hanya prakteknya aja ke sini, ke penerapan doang. Ya. 8 doang. Boleh. Yang pertama, semua yang membeni berarti la mahala lahu min al-i'rab. Lah semua. Enggak, karena itu fiil, kan fiil kata kerja. Enggak ada kedudukan i'rabnya nih. Yang i'rab itu hanya tadi yang asmal marfu'ah, mubtada, khobar, ismu kana, fa'il, naibul fa'il. Ya, ada 6. Ulang. Mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, fa'il, naibul fa'il. Yang dibaca kasroh karena 2 menjadi jar karena kemasuk huruf jar, majrur. Kedua karena tadi mudhaf ilaihi. Udah. Yang dibaca nasab ada 11 ya. Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli atau maf'ul lahu. Namanya 2 nama. Di kitab yang berbeda ada maf'ul li ajli, maf'ul lahu, maf'ul karenanya. Kenapa dia sholat malam? Rogbatan, karena cinta kepada akhirat. Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul lah atau maf'ul li ajli, maf'ul fi. Maf'ul fihi ini dibagi 2, ada zarfu zaman, zarfu makan. Maf'ul ma'ah pakai huruf waw. Tuh 2 3 4 5. Baru hal. Hal dibagi 2, ada hal lil fa'il, hal lil maf'ul. Hal. Kemudian mustasna bi illa. Lalu munada. Munada ada 5 macam. Munada mudhaf, munada syabihul mudhaf, munada nakirah, terus 5. Kemudian baru apa? Belum. Habis hal, mustasna bi illa, munada, terus apa? Yang dibaca fathah, khobar ka, nah. Terus isim in, ya. Ada 11 ya. Yang kemarin tuh di halaman berapa? Lupa. Nah, itu lahu i'rab. Kalau fi'il sama la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Yang kedua ini yang an, kemudian setelah an adalah itu fi'il mudhari'nya dari kena amin nasab an kena. Nah, nanti fi'il mudhari' itu nasab yang asasinya an, lan, idan, kai. Nanti di buku saya yang kedua ada ya. Itu kemasukan fa, masukan la, semua hatta itu muqaddarah dia. Hatta asalnya ada an itu, hatta ain yaftaha, hatta yaftaha. Ya. Dan nanti mulai itu aksesorisnya ilmu nahwu lah mulai. Seperti bab lam, ada lam atil, ada lam amil. Ada lam yang berfungsi merubah baris, ada lam yang atil atala, lam kagak merubah baris. Seperti lam taukid, kan dia enggak merubah. Kalau lamul jar merubah, lamul ta'lil merubah, lamul amr merubah, lamul juhud merubah. Ya, ada banyak, ada 6 macam lam. Nah itu nanti ada tuh ya. Itu kalau langsung ke situ takut yang baru belajar tambah pusing. Jadi memang ini buku ini biar singin dulu sampai udah bisa baca kitab nanti nih. Baru kita pedalaman baca kitab yang tinggi-tinggi, udah punya backgroundnya. Ya. Jadi mohon jamaah yang udah lewat diulang-ulang. Insya Allah keberkahan Ramadan ya. Kita begini, insya Allah Allah kasih futuh, paham.
Dan kalau aja 3 bulan aja nih terus baca kitab, jamaah seperti pesantren 6 tahun udah. Benar, seperti 6 tahun. Udah bisa baca kitab, kita baca kitab yang berbaris dulu, 3 kitab setenut, kosakata banyak, baca bisa ada, lancar ngajar. Ya, jadi nggak lama-lama kayak dulu. Makanya ada seminar bahasa Profesor Tibraya dan Profesor dari Bandung. Bagaimana kalian para dosen mencoba belajar ilmu nahwu, jangan kayak dulu panjang lama. Dulu kan Jurmiyah lama banget. Naik Mukhtasar Jidan lama lagi, Asmawi lama lagi, Kaprawi, Kawaqib Duriyah, Alfiyah, Sarah Ibnu Malik. Wah, hampir 7 tahun nahwu mulu. Dan bagaimana diringkas. Nah, ini akhirnya ketemulah metode-metode tamyiz. Ada lagi macam-macam ya. Ada amsilah. Nah, ini saya 7 langkah. Masing-masing punya metode bagaimana bisa mempercepat agar para yang pengen ilmu nahwu bisa belajar dengan cepat. Ya Pak Kiai, ini baru 1 mata pelajaran nahwu ya. Iya. Bisa menafsirkan Al-Quran yang pakai 12. Iya, ini syarat mutlak ini nih. Nanti ini pelan-pelan kita belajar syarat. Kan kalau malam Rabu tuh kita belajar yang kitab kemarin tuh, kitab ilmu sorof. Ya, itu nanti saya juga ngarang juga. Saya buka kuncinya dulu. Udah punya ilmu sorof nahwu udah enak. Naik nanti ke balaghah. Ke balaghah untuk keindahan dan mengorek isi dalam. Kayak was'alil qaryata. Kan kalau ditanya, kalau dilihat was'ali fil amr, was'al, tanyalah, al qaryata kampung. Kalau secara bahasa, masa kita disuruh nanya kampung? Ternyata ada yang dihazab, yang dibuang. Was'al ahlil qaryah. Tanyalah kepada penduduk kampung. Itu namanya ilmu balaghah, ya. Namanya al-hadfu al-balaghiyu, dibuang. Ya, dan seterusnya. Nah, istri saya jago tuh balaghah tuh. Lebih jago istri saya sama saya tentang ilmu balaghahnya. Maka beliau ngajar di aliyah balaghah. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Lah ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, saya setiap ceramah kan ini Ramadan saya muter terus. Saya ajak tuh semua orang-orang masjid, mushola, orang-orang yang sudah berhubungan dengan masjid, mushola, ayo pelan-pelan kita tambahin kapasitas keilmuan kita. Acara utama dengan alat ini tuh nama nanti kitab-kitab gitu, ya. Jadi jangan sampai masjidnya kosong, kagak ada guru datang, kita tampil ngajar. Allahumma rfa'na bi'ilmin nahwi. Ya Allah, angkatlah derajat kami dengan sebab belajar ilmu nahwu. Wa faqihna Allahi, dan berilah kepada kami pemahaman akan keinginan Allah dalam ayat-ayatnya. Waj'alna minal ulama'i al-muhaqqiqin, jadilah kami ulama-ulama yang muhaqqiqin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis-salihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkan kami pemahaman dan gabungkan kami selalu bersama dengan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian.